Eits, yang hitam pekat ini bukan terasi loh ya, apalagi petis, tapi ketak atau blondo, camilan unik dan langka yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Uniknya, kudapan bercita rasa manis, gurih, dan legit ini terbuat dari bahan bekas loh, yaitu ampas sisa penyulingan minyak kelapa. Lalu, benarkah ketak bisa jadi penguat imunitas tubuh dan rahasia umur panjang lansia Jogja? Aduh, Mbah, tangan saya pegel. Mbah masih kuat. Coba tangannya gini. Wah, kalah saya. Mbahnya lebih kayak Popeye. Nah, ini proses pembuatan ketak masih belum tahap akhir, masih pembungkusan. Jadi dibungkusan kecil-kecil nih memang harus rame-rame. Ternyata kecil-kecil ini lama juga sih. Dan ini sama masternya. Beliau ini yang umurnya udah hampir 1 abad. Dan ini adalah pembuat ketak salah satu tertua di Bantul, bahkan di Jogja. Mbah Sastro, warga desa Mangiran, Serandaan, Bantul, Yogyakarta ini adalah generasi kedua pencipta ketak. Hingga kini bahkan Mbah Sastro masih terjun langsung membuat ketak. Di usianya yang hampir 1 abad, ia masih setia menjaga warisan kuliner, tradisi peninggalan orang tuanya. Awalnya dari coba-coba memasak kembali sisa ampas minyak kelapa, lalu menambahkan gula merah dan bumbu dapur, rupanya jadi camilan nikmat pendamping minuman. Niki kok damel ketak niki riyen pripun sih Mbah ceritane Mbah? Gimana itu? Riyen jenenge diparut ya dipipis ngeten iki. Riyen roti tuku nggih ngombe legen. Oh. Riyen rak sami beres. Deres. Nggih. Mbah aja umur. Riyen dilintingi yo ditingi kaya lemper nika. Yo didang kek simbok tesih. Oh, dulu ternyata ketak itu modelnya dilintingi pakai daun terus dilidiin kayak botok. Kayak lemper. Kayak lemper gitu. Sekarang modern pakai plastik. Didang. Tak disangka, banyak tetangga Mbah Sastro yang suka lalu memesan ketak buatan keluarganya. Hingga akhirnya pada tahun 1980, Mbah Sastro memproduksi ketak dalam jumlah banyak untuk dijual. Rata-rata pekerjaannya adalah ibu-ibu dan lansia. Mbah Sastro sendiri tercatat sebagai pembuat ketak tertua di Bantul dan satu-satunya di desanya. Wah, keren ya! Uniknya lagi, pembuatan ketak asli Bantul ini sampai sekarang masih mempertahankan cara tradisional. Meskipun terlihat sederhana, nyatanya tak mudah untuk membuat ketak. Sudah banyak orang yang coba membuat, namun selalu gagal. Biasanya adonan ketak jadi lengket dan kering, rasanya pahit dan aromanya tengik. Lalu, apa rahasia di balik olahan limbah kelapa yang kini sudah jadi komoditi nasional ini? Sulastri, anak Mbah Sastro yang merupakan generasi ketiga pembuat ketak, mengaku tak ada resep rahasia. Semuanya dikerjakan apa adanya dengan bahan seadanya, kecuali ketelatenan dan kesabaran dalam proses pembuatannya. Pembuatan ketak itu berawal dari nggak sengaja karena sebenarnya itu tuh intinya adalah membuat minyak kelapa. Minyak kelapa tapi ampasnya itu yang tebel dan kental itu tuh mau dibuang sayang. Kanilnya itu sayang. Terus dibumbuin. Ya dibumbuinin apa? Gula vanili. Terus? Kalau yang beres ya tumbar bawang. Tumbar bawang. Pembuatan ketak cukup rumit dan prosesnya panjang. Setidaknya dibutuhkan 1 hari penuh untuk membuat ketak. Itu pun dikerjakan oleh 4-5 orang. Satu bagian yang paling menentukan hasil adalah proses ngontel atau mengaduk adonan ketak di atas api, di mana adukannya tak boleh berhenti sebelum ketak matang. Kelapa yang dipilih sebagai bahan baku harus jenis kelapa kering. Biasanya kelapa yang sudah benar-benar tua supaya bisa menghasilkan santan kental dan pekat. Uniknya, proses pengupasan kelapa sama sekali tanpa bantuan mesin. Semuanya masih dikerjakan secara manual dengan sebuah alat sederhana bernama selumbat. Tak semudah itu. Mbahnya bisa cepet banget ini. Apanya tadi cara kerjanya gimana sih? Ngambil, pinjem. Wah,
Nih, udah selesai ternyata. Mbahnya nggak nyampe 1 menit memang. Ternyata tekniknya ini sekedap, Mbah. Kata mbahnya itu ternyata kekuatannya tuh ada di ininya, kulitnya bukan di ini. Jadi ini gini. Ya, tuh kan, jadinya ditancapinnya di pinggirnya, bukan di tengahnya. Barulah terkupas dan bentuknya gini, si sabut kelapanya. Ngelumbat alias ngupas 1 butir kelapa tak sampai 5 menit. Jadi untuk 500 butir tak sampai setengah hari, paling cuma 5 jam. Dalam 1 hari, rumah produksi Mbah Sastro bisa menghabiskan 500 sampai 1000 butir kelapa. Daging buah kelapa yang sudah dicuci bersih, selanjutnya digiling dengan mesin parutan kelapa. Dulu saat awal pembuatan, proses memarut kelapa masih dilakukan secara manual. Namun sekarang, untuk ratusan butir kelapa harus dengan bantuan mesin supaya lebih efisien. Kelapa parut harus segera diperas agar santannya tidak asam. Rahasia menghasilkan santan kanil atau santan kental dan pekat adalah menggunakan air mendidih. Nah, santan kanil inilah yang akan dimasak kembali untuk menghasilkan 2 macam bahan sekaligus, yaitu minyak kelapa murni dan ketan. Dan ternyata disinilah proses terberatnya, karena benar-benar membutuhkan tenaga besar untuk mengaduk rebusan santan kanil sampai berjam-jam tanpa berhenti. Mbah, niki harus diaduk pinten jam? Gangsal. Mbahnya harus ngaduk 5 jam, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti gosong, keren. Aduh, Mbah, tangan saya pegel. Mbah masih kuat. Coba tangannya gini. Wah, kalah saya. Mbahnya lebih kayak Popeye. Akhirnya, setelah hampir 5 jam berjuang mengaduk, rebusan santan kanil sudah berubah teksturnya menjadi kental dan padat, serta berwarna coklat kehitaman. Salah satu tanda keberhasilan adalah keluar minyak berwarna jernih yang terpisah dari ampasnya. Aromanya pun harum khas buah kelapa. Capek. Nah, kalau udah capek ngaduk, saya minum dulu ya, Mbah. Ini bisa diminum juga. Nih, saya ambil dulu, Mbah. Nih, bisa juga diminum. Enak. Ini bukan air, tapi ini minyak kelapa murni. Makanya mbah-mbahnya sehat nih kayak gini. Selagi adonan masih panas, harus cepat dilakukan proses mipit atau pemerasan kembali. Caranya dengan memasukkan adonan ke dalam alat pres sederhana ini. Proses mipit bisa makan waktu 1 jam, namun jika adonannya banyak, bisa sampai 1 malam tuh. Tujuannya untuk memisahkan sari minyak kelapa murni dengan blondo atau ampasnya. Bu Lastri, ini proses apa yang kita harus ngaduk-ngaduk ini? Ipur nek ngarani riki mipit. Mipit. Nggih. Misahke ketak kalih minyak. Oh. Mangke kan minyaknya teng riki, njur ketake teng riki. Mangke dibuka ketake sesuk-esuk. Oh, harus besok. Nggih. Ternyata ini proses press, proses terakhir ya, Bu ya? Nggih, Ini nggih. proses press untuk memisahkan antara Minyak karo ketak ketak. dengan minyak. Dari 500 butir kelapa bisa menghasilkan sekitar 50 liter minyak kelapa murni dan 30 kg ampas blondo. Nah, dulunya ampas minyak kelapa ini dibuang atau untuk pakan ternak. Namun sejak muncul ide inovatif pembuatan ketak, kini ampas berwarna gelap ini justru menjadi bahan yang ditunggu-tunggu. Untuk menghasilkan ketak manis, ampas blondo dimasak kembali sekitar 1 jam dengan tambahan gula kelapa dan gula pasir. Perbandingannya 1 kg gula untuk 10 kg ampas blondo. Sedangkan untuk ketak varian gurih dan pedas, ampas blondo ditambah bawang putih, ketumbar, cabai, dan garam. Ketak yang sudah matang teksturnya liat, basah, dan lembut tapi tidak lengket. Segini biasanya Ibu sehari bisa jadi berapa ketak, Bu, hasilnya? 30 kilo. 30 kilo. Tapi kalau udah dibutir-butir itu berapa? Butir 1 kilo jadi 90. 90-an. Kalau 1 kilo. Ketak manis dikemas dengan plastik ukuran kecil, dijual seharga Rp1.000 per butir. Sedangkan ketak gurih dan pedas dibungkus memanjang dengan daun pisang, perbungkusnya dijual Rp2.000. Dalam 1 hari, Mbah Sastro dan Sulastri bisa menjual lebih dari 3.000 bungkus ketak yang dipasarkan ke seluruh wilayah Yogyakarta dan bahkan seluruh Indonesia. Jadi ternyata
ketak itu nggak cuma untuk cemilan ya, yang cemilan seperti ini cuma untuk cemilan atau snack doang, tapi juga ketak yang di pepes ternyata bisa untuk lauk makan nasi seperti ini. Jadi ketak itu bisa difungsikan sesuai dengan selera orangnya, kata ibunya. Jadi bisa untuk cemilan, bisa untuk makan berat, atau mungkin dicampurin dengan masakan yang lain bisa. Ketak menjadi bukti bahwa di tengah kesederhanaan, masyarakat Jogja khususnya Bantul mampu melahirkan inovasi yang bernilai tinggi. Sebuah pengingat bagi generasi muda bahwa kreativitas tak membutuhkan kemewahan. Cukup ketulusan, semangat, dan rasa cinta terhadap tradisi.